Salah satu penyebab pemanasan global yang paling terasa adalah menghangatnya suhu akibat aktivitas manusia yang terus memompa gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau N2O memiliki kemampuan untuk menyerap dan mempertahankan panas di atmosfer. Ada sejumlah peristiwa terkait anomali iklim yang berpotensi besar mengancam keberlangsungan umat manusia. Di antaranya terjadi kenaikan suhu global sehingga menyebabkan tingginya intensitas cuaca ekstrim, pergeseran cuaca dan iklim, hingga kegagalan panen yang melemahkan ketahanan pangan. Lalu apa yang dimaksud dengan karbon? Karbon adalah suatu unsur yang diserap dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan disimpan di dalam bentuk biomasa suatu vegetasi. Hampir seluruh bagian pohon tersimpan karbon seperti akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Penghijauan merupakan langkah mitigasi efektif dalam menghadapi berbagai anomali akibat perubahan kondisi iklim global. Pohon untuk penyerapan karbon adalah program penanaman pohon yang bertujuan untuk merehabilitasi dan merestorasi lahan yang kurang produktif untuk memaksimalkan manfaat lingkungan atau penyerapan karbon dan pelestarian alam, serta manfaat ekonomi melalui keberagaman sumber penghasilan. Untuk mengatasi pemanasan global dan lahan kritis yang semakin meningkat, Lembaga Hijau Biru Sultra bekerja sama dengan Pur Project. Pur Project merupakan NGO yang memfokuskan diri pada program regenerasi ekosistem yang meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat rantai pasokan, meregenerasi ekosistem yang menjadi komoditi andalan, serta memperdayakan masyarakat lokal untuk mengoperasikan proyek sosial dan lingkungan dalam jangka panjang, termasuk pada program agroforestry, pelestarian lahan, dan praktik pertanian berkelanjutan. Apa itu agroforestry? Sistem perkebunan tumpang sari dengan menambahkan banyak pohon, buah, dan kayu di dalam kebun yang desainnya dapat membantu ekonomi dan lingkungan. Adapun manfaat agroforestry, yang pertama, dari segi ekonomi, menambah penghasilan melalui panen buah dan kayu. Dan yang kedua, dari segi lingkungan, memperbaiki kondisi kebun dengan meningkatkan kesuburan tanah, penyerapan air, mengatur suhu dan mencegah erosi dan longsor. Program agroforestry ini berisi kegiatan berupa pembagian bibit pohon gratis, pelatihan-pelatihan terkait perkebunan, dan insentif untuk setiap pohon yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya anggota dari Lembaga Hijau Biru Sultra. Di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait program penanaman pola agroforestry, di mana program ini melibatkan dua lembaga, yaitu Lembaga Pur yang berasal dari Prancis dan juga Lembaga Hijau Biru Sultra yang berada di Sulawesi Tenggara. Memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mengurangi pemanasan global. Program ini dilakukan yang pertama sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi, maka masyarakat mengumpulkan berkas kepada ketua kelompok berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan juga fotokopi kepemilikan lahan. Nah, setelah itu kami dan tim melakukan survei ke lokasi untuk pengambilan koordinat dan pembuatan poligon untuk menentukan area
jumlah tanam yang akan diberikan kepada petani tersebut. Setelah dilakukan preregistri atau pengukuran ke lokasi, akan dilakukan pelatihan. Pelatihan ini berupa pelatihan penanaman yang akan disampaikan oleh dari Lembaga Hijau Biru Sultra kepada masyarakat. Aspek penting dalam penanaman. Yang pertama, kualitas bibit minimal sesuai standar. Yang kedua, waktu penanaman yang baik. Yang ketiga, persiapan lahan yang benar. Yang keempat, cara penanaman yang benar. Yang kelima, perawatan awal bibit yang baik. Dan yang terakhir, lokasi, cara tanam, dan jenis tanaman yang sesuai dengan kebun. Kualitas bibit. 1. Batang lurus dan sudah berkambium di pangkalnya atau berkayu. 2. Tidak terdapat patah pada cabang. 3. Bagian tubuh tidak berpenyakit. 4. Ukuran sudah siap tanam 20 hingga 30 cm. Yang kelima, struktur akar baik, tidak saling terjalin. Selanjutnya waktu penanaman. Yang pertama, musim hujan di pagi hari atau suasana mendung, atau ketika matahari tidak pada masa terik. Yang kedua, pagi hari di mana tanah lembab dan dingin adalah waktu terbaik tanaman untuk menyerap nutrisi dan air untuk proses fotosintesis. Kemudian setelah dilakukan pelatihan, kami membawa bibit ke daerah bapak-bapak yang mendaftar atau yang mengikuti program untuk dilakukan penanaman sesuai dengan jumlah dan jenis bibit yang telah diberikan. Setelah dilakukan pembagian bibit dan juga pelatihan penanaman, akan dilakukan yang namanya monitoring. Monitoring ini terbagi atas 6 kali monitoring, di mana monitoring pertama dilakukan setelah 6 bulan penanaman. Kemudian monitoring kedua dilakukan setelah 6 bulan monitoring pertama. Kemudian untuk monitoring ketiga dilakukan setelah 1 tahun atau 2 tahun penanaman, sampai ke monitoring ke-6 dilakukan setiap tahun. Untuk kegiatan monitoring ini yang dilakukan yaitu pengecekan tanaman masyarakat ke kebun-kebun masyarakat, apakah tanaman yang diberikan dirawat atau tidak dirawat, dan juga menghitung jumlah bibit yang hidup dan juga bibit yang sudah mati atau tidak dapat tumbuh dengan baik. Saya sekarang bersama petani Bapak siapa? Mahasuran. Bapak ini mengikuti program penanaman pola agroforestry. Kita sekarang sudah berada di kebunnya Bapak. Kemudian bisa Bapak jelaskan terkait jenis tanamannya, jumlah bibitnya, dan juga jarak tanam yang Bapak lakukan. Jumlah bibitnya 3 jenis. Kalau jenis-jenisnya pala, ya, pala sama tanaman kehutanan sama lagi durian. Kalau untuk jenis tanamnya itu ini saya pakai pola 2B dengan ukuran 7x4. 7 sekitaran 7 sampai 4 meter. Kalau untuk
luasannya begini kan 7, lebarannya 4 dia. Kalau pola 2 yang pola 2B itu. Jadi cuman itu. Kisaran umur tanamannya Bapak sekarang sudah kisaran berapa? Kalau umurnya ini sekitar 1 sampai 2 tahun. 1 tahun. Gitu. Kan sudah cukup lama ya. Iya, itu sudah. Memang segini tingginya sekarang di? Iya. Iya, iya. Hmm. Kemudian untuk tambahan informasi sedikit bahwa penanaman pola agroforestry ini dia terbagi dalam 3 model. Model pertama itu model 1A, di mana model 1A ini dia penanamannya hanya dilakukan di areal pinggir dari areal kebun. Kemudian yang kedua itu pola penanamannya dia menggunakan cara tanam di pinggir kebun masyarakat dan juga di tengah kebun masyarakat. Kemudian yang pola ketiga itu air penanamannya dia merupakan lahan yang begitu kosong, jadi bahasanya dia tidak ada tanaman di areal lahannya tersebut. Lahan terbuka maksudnya. Lahan terbuka, iya, betul sekali Pak. Jadi kalau ini sudah benar ini Pak Tom? Ya, sudah bagus. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan dalam menyerap senyawa berbahaya ini. Pepohonan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan.